warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 12 bab Fawatihus Suwar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan nama saya Marela Zulizus Anaya, NIM 2520076. Nama saya Liu Amanah, NIM 2520057. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 2520050. Kita bahas dalam materi Fawatihus Suwar, yaitu yang pertama pengertian Fawatihus Suwar, yang kedua macam-macam Fawatihus Suwar, yang ketiga kedudukan Fawatihus Suwar, dan yang keempat pendapat ulama tentang huruf Fawatihus Suwar. Yaitu pengertian Fawatihus Suwar. Kata Fawati al-Suwar berasal dari bahasa Arab, sebuah kalimat yang terdiri dari susunan dua kata Fawati dan al-Suwar. Menurut bahasa, Fawati adalah bentuk jamak dari kata fatih yang artinya pembukaan atau permulaan. Sedangkan al-Suwar adalah bentuk jamak dari kata al-Suwar yang artinya sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Jadi, Fawati al-Suwar diartikan dengan beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau macam-macam awalan dari surat Al-Quran. Istilah Fawati al-Suwar atau pembuka-pembuka surat dalam Al-Quran bisa disebut juga dengan awail al-Suwar atau permulaan-permulaan surat. Macam-macam Fawatihus Suwar. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bi al-thana dibagi menjadi 3, yaitu menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan hamdalah, yakni dibuka dengan alhamdulillah, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan lafal tabaraka, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafal tasbih. Yang kedua, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau al-istiftah bi al-huruf al-muqatta'ah. Pembukaan surah-surah tersebut dalam Al-Quran disusun dalam 14 rangkaian yang terdiri atas kelompok sederhana, yakni pembukaan yang hanya satu huruf, yaitu huruf shad dalam surah Shad, huruf Qaf dalam surah Qaf, dan huruf Nun dalam surah Al-Qalam. Kelompok yang terdiri dari 2 huruf, yaitu Hamim, Toha, Tosin, dan Yasin. Kelompok yang terdiri atas 3 huruf, yaitu Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, dan Tosin Mim. Kelompok yang terdiri dari 4 huruf, yaitu Alif Lam Mim Ro dan Alif Lam Mim So. Kelompok yang terdiri dari 5 huruf, yakni Kaf Ha Ya Ain Sod dan Ha Mim Ain Sin Qaf. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan atau istiftah bi al-nida, yaitu nida untuk Nabi dengan istilah ya ayyuhan nabi, nida untuk Nabi dengan istilah ya ayyuhal muzammil, nida untuk Nabi dengan istilah ya ayyuhal mudathir, nida untuk orang-orang beriman dengan istilah ya ayyuhal lazina amanu, nida untuk orang-orang secara umum dengan istilah ya ayyuhan nas. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat berita atau al-istiftah fi al-jumlah al-khobariyah. Dalam pembukaan surah ada 2 macam, yaitu kalimat nomina atau jumlah al-ismiyah dan kalimat verba atau al-jumlah fi'liyah. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah al-qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surah-surah Al-Quran ada 3 macam, yaitu sumpah dengan benda-benda angkasa, sumpah dengan benda-benda bawah, dan sumpah dengan waktu. Yang keenam, pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bil syarat. Syarat-syarat yang dipakai Allah sebagai pembukaan surah-surah Al-Quran ada 2 macam, yaitu syarat masuk pada jumlah ismiyah dan syarat masuk pada jumlah fi'liyah. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata kerja perintah atau al-istiftah bil al-amar. Ada 6 fi'il amar yang dipakai untuk membuka surah-surah Al-Quran yang terdiri dari 2 lafal dan digunakan untuk membuka 6 surah-surah sebagai berikut. Dengan fi'il amar ikro yang hanya untuk membuka 1 surah, yaitu surah Al-Alaq, dengan fi'il amar kul yang digunakan dalam 5 surah, yaitu surah Al-Jin, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang kedelapan, pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bi al-istifham.
yaitu pertanyaan positif atau al-istifhamu al-muhibiyu, yaitu bentuk pertanyaan dengan kalimat positif yang tidak ada negatifnya, terdapat dalam 4 surah, yaitu surat Ad-Duhr, surah An-Naba, surah Al-Ghasyiyah, dan surah Al-Ma'un. Pertanyaan negatif yaitu pertanyaan yang dalam kalimat negatif diantaranya dalam surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa atau Al-Istiftah bi'ad-du'a. Pembukaan ini terdapat 3 surah, yaitu surah Al-Mutaffifin, surah Al-Humazah, dan surah Al-Lahab. Yang ke-10, pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi'al-ta'lih, hanya terdapat dalam surah Al-Quraisy dengan lafal li'ilafi Quraisy yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kedudukan Fawatihus Suwar. Kedudukan Fawatihus Suwar di sini memiliki 2 pendapat. Yang pertama yaitu ulama yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sayuti memandang pendapat ini sebagai pendapat yang mukhtar atau terpilih. Yang kedua yaitu pendapat yang memandang huruf di awal surat ini sebagai huruf yang mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh manusia. Adapun manfaat dari Fawatihus Suwar yaitu yang pertama sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua yaitu pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya bahwa dalam Fawatihus Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang pendapat ulama tentang huruf Fawatihus Suwar. Yang pertama yaitu pendapat dari musafir dari kalangan tasawuf, berpendapat bahwa Fawatihus Suwar adalah huruf yang terpotong yang masing-masing diambil dari nama Allah. Yang kedua yaitu musafir orientalis, berpendapat yang paling jauh menyimpang dari kebenaran adalah seorang orientalis dari Jerman, yang kemudian dikoreksi bahwa awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. Yang ketiga yaitu Al-Quwaibi mengatakan bahwa kalimat itu merupakan tasbih bagi Nabi. Yang keempat yaitu Rashid Ridha As-Sayyid. Menurut beliau tidak membenarkan Al-Quwaibi di atas karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Yang kelima yaitu musafir dari kalangan Syiah. Kelompok Syiah berpendapat bahwa jika huruf awalan itu diumpulkan setelah dihapus ulang-ulangannya, maka akan berarti jalan Ali adalah kebenaran yang kita pegang teguh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.